mengatakan sebaiknya bisa dipisahkan antara agama dan politik. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Dipisah, betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik, dipisah. Karena kalau enggak, kita ini sekali lagi saya ingatkan, ada banyak agama, ada banyak sekali suku, bahasa lokal ada 1.100 bahasa lokal yang berbeda-beda. Inilah kekayaan negara kita, semoga menjadi barokah kita semuanya. Ya, langsung saja kita perbincangkan malam ini bersama dengan 3 orang narasumber kami. Pemirsa, saya ingin ke Pak Ahmad Basyarah terlebih dahulu. Pak Ahmad Basyarah, haruskah agama dan politik ini dipisah? Ya, sebelumnya kita harus letakkan dulu konteks diskusi kita ini pada teks dan konteksnya. Kita ini kan sedang membahas pernyataan politik Presiden Jokowi yang terkait dengan pilkada. Lengkapnya begini pernyataan beliau, saya sudah catat supaya kita tidak keluar dari konteks. Bahwa terjadi gesekan kecil dalam pilkada yang seharusnya dihindarkan dengan tidak mencampur adukan politik dan agama. Jadi konteks tidak mencampur adukan politik dan agama itu dalam konteks pilkada. Dalam konteks itu saya kira tidak ada yang aneh dari pernyataan Presiden Jokowi, karena memang pilkada itu adalah agenda negara, bukan agenda agama. Sehingga oleh karena itu mencampur adukan antara agama dan politik itu yang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara tidak sesuai. Karena di dalam undang-undang pilkada yang kita pakai itu adalah undang-undang yang sumber hukumnya adalah Pancasila. Di mana Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa, dia final, berdiri kokoh sebagai negara ketuhanan. Negara ketuhanan itu bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Sehingga oleh karena itu dimensi ketuhanan yang dipakai adalah dimensi ketuhanan yang universal, di mana Indonesia menganut agama-agama yang diresmikan secara nasional. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu menurut hemat saya, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu justru untuk mengingatkan kita semua dalam koridor semangat kebangsaan yang diikat oleh prinsip-prinsip bangsa dan bernegara yang sifatnya final. Prinsip berbangsa bernegara yang final itu pertama, dasar dan ideologi negara kita Pancasila final. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia final. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi kita, sumber hukum tertulis tertinggi kita juga final. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dan sistem sosial budaya bangsa Indonesia juga final. Saya kira kalau diletakkan dalam konteks Pak Jokowi ingin mengingatkan sebagai Presiden Republik Indonesia yang disumpah pada saat dilantik untuk setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, apa yang beliau jalankan justru menunaikan sumpah dan janjinya di depan sidang paripurna MPR pada saat beliau dilantik tanggal 20 Oktober yang lalu. Saya kira demikian. Kalau dari Bang Fadlizon sendiri bagaimana ini melihat agama sama politik itu harus dipisahkan? Ya, menurut saya di sini problematik ya, ada masalah dan justru ini bukan satu perdebatan baru, sebenarnya ini perdebatan lama, udah puluhan tahun. Di sini Pak Jokowi juga mengatakan dipisah betul sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik. Rentan gesekan, Presiden meminta tidak ada pihak yang mencampur adukan politik dan agama. Nah, kalau menurut saya Presiden menganalisa relasi antara agama dengan politik. Nah, saya mengatakan yang perlu dikaji betul, dilihat betul dengan jernih adalah dari mana sumber masalah itu. Justru sumber masalahnya yang mencampurkan agama dengan politik itu adalah Saudara Basuki Cahayapurnama. Dialah yang pertama kali sumber dari segala sumber masalah, karena dia yang berbicara tentang agama dalam konteks pilkada. Dia yang pertama kali bicara di Kepulauan Seribu. Dan di situ ada masalah besar menurut saya, karena yang bersangkutan kebetulan bukan orang yang ahli dan punya otoritas tentang agama Islam berbicara tentang Al-Maidah. Seharusnya justru tidak usah. Jadi nasihat Pak Jokowi ini bukan untuk para politisi tapi untuk Saudara Basuki Cahayapurnama menurut saya, ya. Jadi di situ jelas. Kemudian tentang agama dan politik sendiri menurut saya itu tidak bisa dipisahkan dalam realitas masyarakat Indonesia.
dalam masyarakat Indonesia, agama Islamkah, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya, selalu agama dan politik itu bercampur. Meskipun kita bukan negara agama, tapi kita adalah negara yang beragama, dan selalu Pancasila itu dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Konstitusi kita dimulai dengan juga ketuhanan yang Maha Esa sebagai satu dasar kepercayaan kita. Dan bahkan di dalam pasal 29 dikatakan setiap orang berhak untuk beragama, menganut agama, dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing gitu ya. Jadi menurut saya tidak bisa dipisahkan, dan kadang-kadang ini tafsirannya adalah melingkupi semua aspek hukum, aspek politik, ekonomi, bahkan hukum agama diakui, hukum waris, hukum perkawinan, dan sebagainya. Jadi bahkan para politisi, mulai dari presiden, DPR, dan semua itu disumpah pakai kitab suci, bukan pakai buku telepon, tapi pakai kitab suci, gitu ya. Jadi tidak bisa itu dipisahkan agama dan politik. Nah, Mas Ahmad Basarah ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Fadlizon tadi. Ini sebenarnya Presiden Jokowi ingin menyampaikannya kepada salah satu calon gubernur Republik Indonesia, calon gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok. Iya, Bung Fadli sebagai partai dalam tanda kutip oposisi harus membuat komentar demikian. Tetapi kalau saya boleh respon dalam konteks bingkai berbangsa dan bernegara, bahwa kita sudah sepakat konsensus dasar kita, salah satunya adalah sumber hukum kita bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan undang-undang turunannya. Sehingga dalam konteks apa yang beliau katakan terkait dengan dugaan penistaan agama, di mana Pak Ahok dianggap masuk kepada ranah agama, dalam konteks hukum positif kita kan proses peradilan sedang berjalan. Hari ini saja proses persidangan masih melampaui tahapan-tahapan yang harus diekspor, sehingga belum dapat dikatakan. Ini lagi-lagi kalau koridornya atau payungnya adalah prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Tapi kira-kira statement itu akan muncul tidak kalau seandainya tidak ada informasi persidangan tadi yang kita lihat? Persidangan ini kan sesuatu yang diketahui publik secara luas, dan dari aspek proses hukum yang sedang berjalan, ini putusan pengadilan tingkat 1 aja di pengadilan negeri saja belum kok. Belum lagi nanti ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung. Sehingga oleh karena itu, apa yang Bung Fadlizon katakan tadi itu adalah dugaan kepada Pak Ahok melakukan penistaan terhadap agama. Maka oleh karena itu, kalau semua kita letakkan dalam bingkai berbangsa dan bernegara, di mana sumber hukum kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan segala undang-undang turunannya, maka kita terikat dengan mekanisme dan rule of game yang berlaku seperti itu. Kalau Pak Ahok nanti pada tingkat pengadilan akhir dikatakan Pak Ahok bersalah melakukan penistaan agama, ya tentu kita semua juga harus menerima. Tetapi sepanjang putusan itu bersifat inkrah, belum bersifat final dan mengikat, maka dalam asas presumption of innocent harus berlaku asas praduga tidak bersalah. Oke. Nah, justru kalau kita mencampur adukan antara hukum negara dan hukum agama, ini yang Pak Jokowi khawatirkan terjadi gesekan. Yang saya garis bawahi, Bung Basarah, ya, adalah gesekan itu pasti ada yang menggesek. Nah, siapa yang menggesek? Ya kan? Yang menggesek terlebih dahulu itu adalah saudara Ahok. Kalau saudara Ahok tidak berbicara, tidak akan ada gesekan. Selama ini juga Jakarta damai-damai saja, baik-baik saja, pilkada dan lain-lain. Bahkan umat Islam saya kira adalah umat yang paling toleran, ya. Di situ ada lakum dinukum waliyadin, itu pernyataan pluralisme. Jadi menurut saya selalu dari dulu sejarahnya Piagam Madinah dan paling toleran. Jadi menurut saya ini karena ada yang menggesek. Nah, inilah yang menggesek, inilah yang menjadi masalah. Saya ingin dengar suara dari Pak Fahri dulu. Kita dengar dulu bagaimana suara dari Pak Fahri. Kalau Bang Fadlizon sama Bang Ahmad Basarah pasti suara berbeda. Kalau dari Pak Fahri sendiri melihat bagaimana? Pak Fahri melihat agama dan juga politik haruslah dipisahkan. Iya, saya mau cerita misalnya di Ponorogo, ya. Di Ponorogo dia pahlawan nasional, dia berjuang untuk mengusir Belanda atas nama agama gitu. Dan dia berkirim surat kepada pemerintah Belanda, sebenarnya kamu tidak apa-apa memerintah di tanah Jawa asal masuk Islam, kata di Ponorogo. Ya. Oke. Nah, 1 abad kemudian, saya kira enggak lah, mungkin sekitar 70 tahun kemudian, Tengku Cik di Tiro di Aceh itu juga memerangi orang-orang Belanda, tetapi sekali juga bersurat persis seperti di Ponorogo. Kamu sebenarnya nggak apa-apa merintah di sini, katanya. Ada di Aceh asal masuk Islam, gitu.
Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu lahir itu karena sumbangan-sumbangan motivasi perjuangan yang berdasarkan keagamaan, gitu. Secara sosiologis agak susah misalnya Indonesia itu bisa muncul tanpa ada dukungan dari agama, gitu. Nah, saya sering sekali mengatakan bahwa Indonesia lahir di Aceh itu ketika Tengku Muhammad Daud Berih pada 1945 mengatakan siapa yang mati dalam membela kemerdekaan berarti syahid, gitu. Kalau kita terjemahkan secara antropologis atau sosiologis, itu artinya bahwa motivasi di dalam perang mempertahankan kemerdekaan itu agama dicetuskan, dirumuskan melalui konsep-konsep agama, gitu. Oke. Tapi kan kita harus tahu bahwa Indonesia ini negara yang pluralisme, agama bermacam-macam. Makanya definisi agama itu, ya, di dalam konteks ini harus kita buat dulu, gitu. Kalau saya melihat Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa, itu udah pasti agama, gitu. Lalu yang kedua adalah tentang atas rahmat Tuhan yang Maha Esa di dalam pembukaan konstitusi, misalnya Allah. Rahmat Allah, ya. Itu juga seperti itu, gitu. Nah, jadi maksud saya agama di dalam konteks sejarah, di dalam konteks antropologi, di dalam konteks sosiologi itu tidak bisa dipisahkan. Termasuk dalam konteks politik. Nah, ya, maksud saya di dalam berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa. Saya ingin mendengar lagi nih lanjutan dari Pak Fahri Ali. Pak Fahri Ali, pertanyaannya negara sebenarnya negara tidak bisa dipisahkan dengan agama. Bagaimana dengan politik dengan agama? Ya, tidak bisa juga sebenarnya. Jadi bagaimana kita mau memisahkan, ya, karena agama itu menstrukturkan sistem tindakan kita sebenarnya. Nah, hanya di dalam sebuah, ya, masyarakat yang terlalu modern itu agama bisa dipisahkan dengan politik, atau hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Yang pertama adalah kelompok yang highly educated, ya, mereka yang sangat terdidik. Lalu kemudian kelompok parokial yang ada di bawah, gitu, yang secara ekonomi mereka relatif terbelakang, gitu, gitu. Tetapi begitu yang di tengah secara sosiologis, sistem tindakannya itu ditentukan oleh pandangan-pandangan keagamaan setiap hari dan juga dalam konteks apapun juga, gitu. Bahwa mereka kemudian punya pandangan yang bersifat refleksi yang dilihat di Jakarta itu adalah sebuah pergerakan-pergerakan yang bersifat akumulatif, ya, yang tiba-tiba kemudian muncul sebagai sebuah kekuatan baru, legitimasi baru, di mana bahkan polisi pun harus berunding, gitu, di dalamnya, gitu. Jadi bukan di dalam konteks yang lebih luas yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu. Tapi Pak Jokowi menyatakan bukan di Jakarta. Iya, itu interpretasi saya. Karena Anda bisa hadir di mana-mana, pers bisa hadir di mana-mana. Jadi seakan-akan itu adalah untuk Indonesia secara keseluruhan. Tapi itu pun karena kaget saja menurut saya. Kok ada, ya, kekuatan orang yang mengakumulasi kekuatan dengan sangat cepat dengan SMS. Kalau birokrasi kan dengan perintah, gitu kan, dari atas sampai ke bawah segala macam. Itu cukup dengan WA, gitu. Jadi ini lebih merupakan sebuah kekagetan yang bersifat psikologis, bersifat sosiologis, gitu, karena memang tidak ada presidennya, tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Kekagetan psikologis dari presiden? Yes, pertama, eventnya juga. Jadi event 4/11 212 itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah modern. Oke. Bang Fadli, sepakat tidak dengan apa yang disampaikan Pak Fahri Ali? Saya sangat sepakat sekali, ya. Dan saya ingin menambahkan juga, saya kira fenomena belakangan ini adalah satu identity politics, ya. The rising of identity politics itu karena ada satu trigger. Nah, kita semua sudah
sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Basara, Pancasila, NKRI dan sebagainya, itu saya kira kita sudah sepakat ya. Kebinekaan kita dan sebagainya itu sudah sepakat. Nah, tetapi ada satu trigger dalam satu peristiwa tertentu yang memicu kemudian menimbulkan satu sentimen yang sangat kuat ya, dan ini memunculkan satu, menurut saya sudah menjadi satu social movement dengan menggunakan WhatsApp ya, dengan mudah melakukan mobilisasi. Dulu kalau di Filipina itu pakai SMS, nah sekarang ini dengan WhatsApp mobilisasi yang begitu besar, dan itu terbukti sudah dalam 411, 212 itu saya katakan ini adalah satu new social movement. New social movement ini perlu dilihat dengan cara-cara yang menurut saya juga sophisticated gitu. Tidak hanya melulu untuk melihat bahwa ini agama dibawa dengan politik dan sebagainya. Jangan sampai salah mendiagnosa gitu ya. Karena kalau salah mendiagnosa nanti salah obat gitu ya. Salah obat emang nanti sekarang terjadi kesalahan diagnosa. Kesalahan diagnosa menurut saya seolah-olah ini ada resistensi terhadap kebinekaan. Itu salah diagnosa. Ini bukan resistensi terhadap kebinekaan. Ini ada persoalan orang yang ikut campur tentang soal agama. Tapi sudah terjadi salah diagnosa belum? Iya. Menurut saya sudah. Oke. Nah, ini harus dikembalikan. Obatnya harus benar gitu. Orang ini harus dihadapkan dengan hukum. Nah, karena hukum kita kan jelas, dan ini sedang dalam proses persidangan. Jadi persoalannya kalau itu tidak ada, menurut saya mungkin pilkada kita juga akan jauh lebih menukik kepada program dan sebagainya. Tetapi karena persoalan itu kok kelihatan ada tanggapan dari masyarakat seolah-olah ada perlindungan, perbedaan perlakuan dan lain-lain, bahkan sementara di pihak yang lain itu dicari-cari kesalahannya dan sebagainya. Jadi ini yang kita nih udah di era digital, semuanya serba transparan, masyarakat menilai dengan mudah gitu. Baik. Nah, kalau Mas Basara ini kenapa nih? Kayaknya ketawa ini. Tadi katanya ada kecenderungan tekanan psikologis gitu. Seperti Ketua Mahkamah Agung gitu. Memberikan putusan hukum bahwa telah terjadi kesalahan diagnosa. Beliau ini kan wakil Ketua DPR, jadi posisinya itu pada posisi politik ya. Yang mau dikatakan adalah dalam konteks proses dugaan penistaan agama Pak Ahok, sistem hukum kita kan belum final memutuskan itu. Sehingga oleh karena itu kita belum dapat memberikan kesimpulan hukum apapun sebelum putusan ini inkrah. Maka kita hormati sisi itu. Di lain itu, saya kira saya ingin menanggapi apa yang dikatakan kakanda saya ini, Bung Fahri Ali, mengenai agama dan negara. Saya kira harus kita bedakan antara konsep negara agama dan negara ketuhanan. Dalam konteks Indonesia, yang disepakati oleh para pendiri bangsa itu memang Indonesia ini negara ketuhanan, bukan negara agama. Kalau negara agama dalam kaitan agama tertentu, misalkan negara Islam, seperti banyak negara di Jazirah di Timur Tengah lah, itu jelas sumber hukumnya adalah sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi Indonesia, karena sejarah bangsa Indonesia yang diperjuangkan bukan oleh para tokoh-tokoh Islam, persepsi orang, kita sepakati itu. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan kemasyarakatan kita, sinar ketuhanan itu menyinari seluruh dimensi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita. Tapi ketuhanan dalam dimensi universal, Tuhan yang dianut oleh seluruh agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kenapa surat Al-Maidah ayat 51 tidak masuk di dalam undang-undang pilkada? Karena memang sumber hukum kita adalah sumber hukum nasional. Karena agenda pilkada adalah agenda negara, bukan agenda agama. Sehingga oleh karena itu hukum yang dipakai adalah hukum negara yang bersumber dari Pancasila dan undang-undang turunannya. Itu kan diadopsi di pasal 2 pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana di sana dikatakan adalah Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara. Sehingga kemudian seluruh bentuk peraturan perundang-undangan dia bersumber dari Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah sistem negara ketuhanan, bukan negara agama atau negara sekuler. Semua dimensi kehidupan berbangsa bernegara disinari oleh sinar ketuhanan itu. Tampaknya tadi Pak Fadlizon ini akan menanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Fadlizon tadi tampaknya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basara. Saya sependapat dengan Bung Basara ini, cuma pada level analisa yang agak berbeda. Bung Basara ini pada tataran filosofis, ideologis ya. Sementara pembicaraan kita ini pada level politis dan dalam satu lingkup waktu tertentu. Yaitu menurut saya justru apa yang disampaikan oleh Bung Basara itu kedamaian, kerukunan yang sudah terjadi selama ini, kebinekaan, toleransi yang terjadi ini kemudian dirusak ya oleh
ketidakadaan kontrol dari seorang pejabat. Ya, seperti dalam hal ini adalah saudara Ahok sebagai gubernur berbicara tentang Al-Maidah 51 yang bukan kompetensinya. Dan kalau bukan kompetensinya, bayangkan kalau orang Islam berbicara tentang agama Kristen dan itu salah, itu bisa berbahaya juga, bisa menyinggung. Atau orang Islam berbicara tentang agama Hindu. Jadi kita haruslah menghargai agama kita masing-masing. Kemarin saudara Ahok bicara lagi, Islam di Indonesia ini Nusantara, bukan Wahabi, bukan Syiah. Nah, nanti orang Wahabi dan orang Syiah juga tersinggung kan? Nah, jadi menurut saya lebih bagus janganlah berbicara hal-hal seperti itu. Keyakinan beragama, kepercayaan dan lain-lain itu harus dikembalikan ke masing-masing. Jangan merasa sok tahu ya tentang agama orang lain. Ini yang menurut saya akan sensitif gitu. Di sini Bang Fadlizon melihat bahwa yang mencampur adukan agama dan politik itu ya justru saudara Ahok. Coba dia tidak ngomong bawa-bawa surat Al-Maidah ke dalam pilkada soal gubernur, kan dia yang pertama kali, bukan siapa-siapa. Jadi menurut saya nasihat dari Pak Jokowi itu bukan pada politisi, kepada Ahok. Gitu loh. Itu tapi masalah. kenapa tidak disampaikan langsung saja kepada Ahoknya? Kenapa harus disampaikan di dia. dalam sebuah forum begitu? Itu kan maksudnya apa? Ya, ingin menenangkankah atau bagaimana? Apa ingin memenangkan? Mungkin ini jawabannya dari Pak Fahri Ali nih. Ini maksudnya memang menenangkan atau bagaimana? Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya across the board. Jadi kena semua gitu. Oh, kena semua. Kena semua ya, Ahok kena ya, dan seterusnya gitu. Memang apa yang dikatakan Basara tadi ya, itu sangat benar. Yang saya selalu bicara itu adalah pada tataran sosiologis dan antropologis gitu. Basara misalnya sebagai anak Banten ya, bertugas di Banten, pasti dia memperkenalkan partai politiknya itu kepada kiai, gitu. Pak Presiden sekarang itu Jokowi ya, itu datangnya adalah ke dalam dunia pesantren segala macam gitu. Artinya tidak. Jadi dari segi sosiologis ya, udah pastilah, pasti agama itu ada pengaruhnya, gitu. Kenapa? Kenapa kemudian si Agus Silvi itu tidak kemudian terpilih? Karena kemudian banyak sekali yang ahli agama dari kalangan Islam yang mengatakan bahwa yang cocok itu adalah pemimpin laki-laki, gitu. Jadi secara sosiologis agama tetap efektif, gitu, di dalam memberikan perspektif terhadap seluruh tindakan, termasuk dan apalagi di dalam politik, gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, maka saya katakan itu lebih merupakan sebuah keterkejutan sosiologis. Gitu, karena tidak pernah terjadi di masa modern ini ada orang mampu menghimpun sebuah kekuatan private, gitu. Makanya kalau tentara kan gampang ya, dimobilisasi, tinggal perintah gitu. Ini kan tidak ada garis komando, gitu. Agamalah kekuatan private. Ya, agama yang kemudian mempersatukan mereka di situ. Tetapi yang mau saya katakan bahwa itu adalah respon terhadap keadaan, gitu. Respon Pak Jokowi terkini terhadap keadaan karena tekanan psikologis itu tadi ya. Saya ingin ke Pak Ahmad Basara. Pak Ahmad Basara, mungkin pertanyaannya bersama terhadap Pak Ali tadi. Apakah ini bentuk cara dari Presiden Joko Widodo untuk menenangkan masa pilkada atau justru bentuk cara untuk memenangkan? Begini, kalau perspektifnya kita letakkan pada hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Kalau tadi kan Bung Fadli menyatakan bersumber dari pernyataan Pak Ahok yang melampaui posisinya secara ideologis dan agama dengan mengutip surat Al-Maidah. Tapi kalau hukum sebab akibat mau kita tarik lagi ke belakang, posisi Pak Ahok dalam konteks statement itu kan dia bereaksi atas aksi terhadap propaganda yang muncul di saat pilkada sejak dia di Belitung, di mana dalam konteks pilkada selalu saja ada pihak-pihak yang mempersoalkan latar belakang agama. Sementara Ahok berpegang pada kesepakatan nasional tentang negara bangsa, negara nasional, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan persamaan di depan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara. Diatur di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi konteks ini di dalam realitas politik selalu saja menjadi komoditi
untuk kemudian selalu saja dia muncul dalam setiap kontestasi pilkada. Nah, inilah yang kemudian dalam konteks Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bersumpah untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ingin mengingatkan. Justru apa yang beliau lakukan ini dalam rangka menjaga kerukunan nasional agar agenda politik pilkada yang cuma 5 tahunan ini jangan sampai merusak prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Kita masih ingat dulu waktu pilpres, bayangkan perseteruan antara kubu KMP dan KIH. Begitu selesai, ternyata teman-temannya Pak Fadlizon yang di KMP itu bergabung dengan PDI Perjuangan. Nah, jangan sampai urusan politik 5 tahunan ini merusak sendiri-sendiri berbangsa dan bernegara. Sehingga oleh karena itu Pak Jokowi ingin mengingatkan, pilkada ini agenda negara loh, sehingga hukum yang kita pakai hukum negara, bukan hukum agama. Artinya, jadi janganlah mempolitisasi agama untuk urusan politik praktis. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan begitu. Pesannya seperti itu, tapi memenangkan atau menenangkan? Saya kira lebih pada upaya menenangkan. Ya kan Pak Jokowi tidak menyinggung calon tertentu dalam suatu pilkada. Dia mengingatkan secara umum bahwa bangsa kita ini terikat oleh konsensus dasar bernegara, Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita, sumber hukum kita adalah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang turunannya. Ya, dan seterusnya. Begitu. Saya cuma mau mengingatkan itu saja, karena ketika ada kata dipisah, orang itu punya muatan, ya. Muatan itu, wah, seolah-olah ada sekularisme dan sebagainya. Jadi menurut saya, apalagi ini ada konteks, kok ada kesan bukan mengingatkan. Kalau menurut saya seharusnya presiden juga mengingatkan, gubernur, kalau ngomong coba dikontrol lah yang baik gitu ya. Jangan ngomong macam-macam, jangan menyinggung ini, jangan menyinggung itu. Jadi jangan menyinggung SARA. Nah, karena yang dilakukan oleh saudara Ahok ini adalah menyinggung SARA, gitu. Itu masalahnya. Jadi menurut saya seharusnya presiden langsung saja tegur itu gubernurnya, gitu. Baik, terima kasih bapak-bapak atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di malam hari ini Dapur Dapur Indonesia Malam. Terima kasih Pak Fadlizon, Bapak Fahri Ali, kemudian juga terima kasih Pak Ahmad Basara. Dan pemirsa, usaha jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi.